pada saat Pak Dodi menjabat gitu ya, ada nggak dari mungkin pihak luar yang sepertinya kayak menginginkan juga ini hewan seperti anoa juga ada di negaranya atau ada di wilayahnya seperti itu? Gitu. Iya, kalau sepanjang pengalaman saya, kalau untuk eh, ketertarikan pihak lain, justru ada beberapa misalnya dari swasta yang justru berkeinginan membantu upaya kita melaksanakan kegiatan penangkaran tersebut ya. Jadi karena memang mungkin kami juga menyadari kalau pembiayaan untuk penangkaran itu cukup cukup lumayan besar ya, terutama untuk untuk pakan, untuk pemeliharaan kandang dan juga untuk ini untuk Vitamin. tenaga ya obat-obatan juga, tenaga kesehatannya juga kan. Oh iya. Kemudian untuk kipernya itu banyak sebenarnya udah banyak perusahaan-perusahaan swasta baik nasional maupun yang multinasional yang berperan dan membantu penangkaran anoa itu di Manado tersebut. Kemudian juga kalau ketertarikan bahkan sudah jadi ada juga dari lembaga internasional juga udah tertarik waktu itu dengan kegiatan yang kita laksanakan di Anoa Breeding Center ya. Jadi sewaktu saya di sana juga sempat berkunjung ke Jerman ya, ke kebun binatang Leipzig. Ya untuk ini untuk seperti studi banding lah karena di sana juga ternyata ada anoa di kebun binatang Leipzig itu ada anoa dan sejarahnya katanya itu anoa tersebut didatangkan zaman penjajahan dulu. Jadi mungkin orang-orang Belanda dulu pulang ke Eropa bawa binatang atau satwa dari Sulawesi dibawa ke sana. Oh, berarti memang sebenarnya anoa ini memang asli Indonesia, Iya. tapi terus dibawa Ya, oleh penjajah gitu waktu itu, ya. zaman itu. Jadi itu keturunan-keturunannya itu. Oh, dari keturunan. Ya, Nah, dan ceritanya sekarang, dari sana gitu. Oh, jadi sekarang itu masih ada ya? Ada anu di kebun binatang Leipzig itu di Jerman. Oh ya, kalau di luar negeri aja bisa, Iya. kenapa di kita ini jadi hampir punah? Jangan dong gitu ya. harusnya gitu ya. Iya. Nah, pengalamannya Bapak Dodi sendiri pas di Jerman itu seperti apa? Ya kita ini aja bagaimana mereka mengelola kebun binatang ya. Ya sebenarnya bukan hanya anoa waktu itu yang kita lihat bagaimana mereka mengelola atau gajah terus kemudian jerapah dan lain sebagainya. Itu salah satunya ayah anoa memang karena di sana kan musimnya udah beda ya. Jadi kalau di kita kan kalau di sana kan pas musim dingin ya. Pakan itu kan harus susah untuk pakan anoa. Jadi mereka memang ada teknologinya supaya rumput itu tetap bisa diberikan atau makanan anoa itu bisa diberikan pada waktu musim dingin gitu. Ya untuk mempelajari aja. Sebenarnya ada keinginan lebih lanjut untuk kerjasama itu waktu itu, cuman ya karena memang kalau udah terkait hubungan antar negara kan, Iya. saya mungkin waktu itu belum dalam kapasitasnya, jadi sehingga tidak dilanjutkan. Tapi yang jelas kalau bantuan dari mereka juga tetap ada. Jadi misalnya memberikan pelatihan untuk kiper kita, mereka pernah datang juga ke Manado memberikan pelatihan untuk tenaga kiper kita untuk bagaimana mengelola kandang, bagaimana mengelola kesehatan satwa gitu. Ya, ada jadi tenaga dari sana yang datang ke Manado. Sebenarnya bukan hanya sekedar untuk anoanya saja gitu ya, Ya. tapi dengan semua satwa gitu juga ya. Ya, waktu itu sana ya. Oh iya, kalau yang asli dari Manado sendiri memang bukan Manado ya, maksudnya Sulawesi. Sulawesi. Ini anoa saja atau sebenarnya ada hewan lain sih? Ya, ada sebenarnya banyak ya karena itu Sulawesi itu kan bukan daerah peralihan ya. Antara barat dan timur dan tengah-tengah. Iya. Nah, selain anoa, ya ada babi rusa, satunya. Ada jenis-jenis burung tertentu yang hanya ada di Pulau Sulawesi. gitu. Sulawesi. Ya. Oh, Iya. jadi itu yang termasuk maksudnya Bapak teliti juga ya di Ya, balai babi rusa kebetulan waktu itu belum ada kegiatan penelitian untuk babi rusa. Jadi kita waktu itu fokus ke anoa ya. Karena itu yang hampir punah. Ya. Karena dan menarik maksudnya perhatian. jumlahnya ya, Ya. jumlahnya itu lebih mulai dari tahun ke tahun kayak mungkin Ya. mulai menurun Ya. seperti itu ya. Iya. Oh, kalau yang dari pas pengalamannya Bapak sendiri, saya melihat itu katanya Bapak itu sempat pas Bapak menjabat, anoanya tuh justru melahirkan Iya. gitu ya. Ya sebenarnya ada proses sebelumnya juga sih mungkin. Kan memang penangkaran itu sebenarnya berjalan sebelum 2017 ya. Jadi mungkin 2010 kalau tidak salah mulai awal didatangkan ada anoa-anoa yang dari penyerahan dari masyarakat itu. Cuman kan waktu itu mungkin kandangnya belum memadai, jadi asal
Kemudian tahun 2015 itu diresmikan oleh Menteri LHK ya, Ibu Siti Nurbaya, Anwa Breeding Center. Jadi 2015 sudah cukup, kandang-kandangnya sudah bagus lah. Ya, kemudian juga dilengkapi sarana-sarana yang lain. Jadi mungkin dengan kondisi yang sudah cukup bagus itu, mungkin Anwa udah jadi lebih nyaman. Ya, itu mungkin. Jadi pas saya datang ya pas lahiran, yang pertama itu. Yang pertama? Yang pertama ya, jadi belum pas saya datang berapa waktu kemudian lahir yang lahiran pertama itu. Yang kita kasih nama Mahesa waktu itu. Mahesa. Yang kasih nama pun Bapak Wapres waktu itu Pak Yusuf Kala. Jadi dikasih nama Mahesa. Ya. Kalau infonya mungkin sampai sekarang Mahesa ini maksudnya sudah dewasa, sudah berkembang biak. Bahkan sudah ini, kata kemarin tuh saya lihat udah melahirkan. Dia udah punya anak dari Mahesa. Udah punya anak ya. Berasa kayak Bapak udah punya cucu gitu ya Pak ya. Berarti kalau Anoa ini memang untuk berkembang biaknya sudah boleh dikawinkan itu usia berapa? Biasanya 2-3 tahun sudah bisa ini. Sudah bisa. Berreproduksi ya. Ya. Sebenarnya sih cepat juga hitungannya. Makanya di penangkaran itu kan tidak boleh jadi misalnya jangan sampai terjadi inbreeding. Jadi harus dengan yang lain. Jangan sampai misalnya dulu kan ada Mahesa tuh anaknya, bapaknya kan namanya Rambo. Nanti Rambo tuh juga punya anak lagi dari istri ya, Pak Anoa yang lain. Nah itu kalau bisa jangan campur nantinya. Jadi harus dari yang lain. Oh gitu. Ya, supaya tidak berkurang kualitas keturunannya gitu. Kayak manusia kan juga gitu. Kalau berkerabat dekat kan kurang bagus. Iya. Oh iya, ternyata Anoa tuh memiliki ini ya, apa namanya, yang unik juga gitu ya. Saya kira gitu ya gitu. Iya. Nah di penangkaran itu kan Anoa ini berarti satu Anoa satu kandang gitu ya. Berarti emang dia itu termasuk yang hewan yang menyendiri gitu ya, sukanya menyendiri, nggak suka bergerombol gitu. Iya. Di alam pun seperti itu biasanya. Mungkin itu kali ya, kalau dilepaskan di alam bebas dia akhirnya bingung karena dia pengennya sendiri-sendiri. Jadi kayak nggak ketemu gitu ya Pak ya. Dukungan tadi kan Bapak udah katakan dari pihak swasta juga ada gitu ya. Kalau dari masyarakat sendiri? Ya dari masyarakat ya ada dukungan untuk, kalau di penangkaran maksudnya ya, ke penangkaran ya ada, biasanya kita lebih ke penyadar tahuan masyarakat aja sih, dari kita kerjasama dengan masyarakat sekitar itu pengadaan tupakan lah, tupakan kita rumput ataupun buah-buahan yang tupakan Anoa itu. Berarti kerjasamanya sama masyarakat setempat gitu ya, yang mungkin mencari makanannya di hutan gitu ya. Di sekitar penangkaran aja. Di sekitar penangkaran. Kalau untuk masyarakat sekitar hutan biasanya justru kita banyak juga banyak terlibat masyarakat yang biasanya kan di kawasan konservasi ya, yang ada Anoanya itu ya, masyarakat sekitar itu juga kita ajak untuk berupaya mengamankan kawasan hutan itu. Kalau kawasannya hutannya aman kan Anoa pun kan dari aman juga gitu. Oh iya. Kalau misalkan jangan sampai ada yang kabur atau jangan sampai ada orang-orang yang memiliki niat buruk gitu ya untuk mengambil Anoa. Jadi tapi itu bukan di kewenangan instansi kami kalau itu. Jadi ada memang instansi lain yang berwenang di Taman Nasional biasanya kalau seperti itu. Tapi ada kerjasamanya gitu ya dari masyarakat gitu ya. Berarti masyarakat dilibatkan. Lebih peduli lagi gitu ya. Yang kita inginkan memang seperti itu. Jadi kepedulian masyarakat untuk menjaga ya keanekaragaman hayati kita yang sangat kaya sebenarnya di Indonesia ini ya, di seluruh dunia tuh. Termasuk negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup banyak. Kalau melihat dari Manado terus kemudian Bapak sekarang bertugas di Yogyakarta itu ada perbedaankah? Ya jelas beda, karena jelas saya udah gak menangani lagi tentang Anoa itu tadi. Beda lagi bidang yang dikerjakan. Tapi masih di kehutanan. Masih di kehutanan. Kalau lihat dari alamnya Sulawesi dengan Jawa nih ya, karena kalau saya kan berpikirnya kalau Sulawesi kayaknya mungkin masih luas lahannya, hutannya gitu ya, daripada mungkin yang di Jawa kayaknya udah lebih padat penduduk nih. Gitu. Ya memang beda. Ya tantangannya juga beda. Tapi saya kira di mana saja juga yang penting kita menikmati aja.
Iya, Iya. menikmati aja Menikmati gitu ya. aja. Dari alam yang sudah diberikan oleh Allah Iya. gitu ya. Kita jaga gitu ya, Pak ya. Itu pengalaman yang terbaik gitu ya, Pak ya, Ya, yang yang bisa yang berkesan lah. berkesan gitu Iya. ya. Sampai Bapak itu dari Sulawesi bisa ke Jerman Ya, itu, gitu ya, iya. bisa ketemu sama orang-orang hebat. Dan Iya. sampai sekarang juga masih ini ya, masih kerjasama juga gitu ya. Ya, dilanjutkan oleh penerus saya kan, ada kerjasama terutama dengan swasta masih berlangsung. Masih berlangsung. Termasuk ada pemberian bantuan fasilitas untuk klinik Anoa. Kita kan juga punya kliniknya di sana. Oh, ada Seperti klinik khusus untuk Anoa. Ya. Oh, berarti kalau misalkan dia sakit atau Ya. kurang fit itu langsung ada Ya, kliniknya ada sendiri. kliniknya. Oh, iya iya. Dibawa iya. ke, ya ada kandangnya di klinik juga, ada tempatnya, bukan kayak klinik. Iya, bukan kayak klinik manusia gitu Iya. ya. Maksudnya memang ada khusus klinik Anoa, makanya Iya. benar-benar dijaga. Ya, betul. Benar-benar dijaga. Oke, terima kasih banyak pengalamannya Pak Iya. Dodi. Sehat selalu. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.